Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RPL 2 ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan tentang materi kelas, objek, dan enkapsulasi, tetapi dalam bentuk video. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningru. Saya di sini akan merepresentasikan materi dalam video tentang kelas atau menjelaskan tentang kelas. Satu, yaitu definisi kelas. Kelas pada bahasa pemrograman Java dapat dikatakan sebagai kumpulan dari objek yang memiliki perilaku, relasi, dan kaya yang umum. Yang kedua yaitu membuat properti kelas. Properti atau atribut pada kelas sebenarnya adalah komponen-komponen yang disediakan oleh kelas dan akan dioperasikan oleh objek. Contoh kelas yang dimiliki yaitu kelas mobil. Properti yang akan dibuat untuk kelas mobil adalah warna, tahun produksi, nomor rangka, dan nomor mesin. Mendeklarasikan tipe data dari variabel yang ada pada kelas mobil. Adapun tipe data dan variabel tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu nama atribut dan tipe data. Warna, tipe datanya string. Tahun produksi, tipe data integer. Nomor mesin, yaitu tipe data integer. Nomor rangka, tipe data integer. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Gina Rahmawati. Baik, perkenalkan nama saya Gina Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek. Definisi objek. Objek adalah instansi atau anggota dari sebuah kelas. Untuk membuat objek perlu menggunakan perintah new dengan sebuah nama kelas yang akan dibuat sebagai anggota dari kelas tersebut. Pada objek terdapat nilai yang berasal dari kelas yang disebut atribut. Atribut ini mempresentasikan karakteristik dari sebuah objek. Membuat objek kelas. Objek adalah hasil olahan baru dari kelas. Semua properti yang dimiliki oleh kelas dapat digunakan untuk objek. Misalkan, objek yang akan dibuat adalah mobil niaga. Artinya, mobil niaga adalah objek dari mobil. Perintah mobil niaga sama dengan new mobil dalam kurung titik koma adalah perintah untuk membuat objek baru dengan nama mobil niaga. Aturan penulisan objek dalam Java yaitu sebagai berikut. Dalam kurung nama kelas, spasi, dalam kurung nama objek baru, sama dengan new, dalam kurung nama kelas. Terdapat dua buah proses dalam kelas mobil, yaitu mengisi variabel objek dan menampilkan isi variabel objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Aulia. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Karenina. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang tadi disampaikan oleh Saudari Gina. Kita akan membahas tentang enkapsulasi atau encapsulation. Yang pertama ada definisi enkapsulasi atau encapsulation. Adalah suatu cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari kelas untuk mencegah akses yang ilegal. Ada dua hal yang mendasar dari enkapsulasi, yaitu information hiding dan interface to access data.
Information hiding. Information hiding adalah menyembunyikan informasi dari suatu kelas agar tidak bisa diakses dari luar kelas. Caranya hanya dengan memberikan modifier private pada variabel yang ingin kita hiding atau sembunyikan. Yang kedua ada interface to access data, ialah cara kita untuk mengubah nilai pada suatu variabel yang telah dilakukan information hiding. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui metode. Lewat metode ini, kita dapat merubah nilai suatu variabel yang telah mengalami information hiding. Nah, enkapsulasi juga terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada public. Public merupakan kata kunci yang digunakan dalam Java yang memungkinkan setiap variabel dan metode yang dideklarasikan dalam kelas public dapat diakses oleh semua kelas yang sama, subkelas atau non-subkelas yang sama di PageCake yang sama, subkelas dan non-subkelas di PageCake yang berbeda. Yang kedua ada protected, merupakan kata kunci yang dideklarasikan untuk memproteksi suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang dideklarasikan tidak dapat diakses oleh non-subkelas di dalam PageCake yang sama. Dalam kelas protected, yang dapat mengakses variabel dan metodenya adalah jika metodenya berada pada kelas yang sama, subkelas dan non-subkelas yang sama, tapi di PageCake yang sama juga, dan subkelas di PageCake yang berbeda. Yang ketiga ada private, merupakan kata kunci yang dideklarasikan dalam suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang berada dalam private ini hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Dalam bahasa pemrograman Java, kelas yang bersifat private memproteksi agar semua variabel dan metodenya tidak dapat diakses oleh semua subkelas dan non-subkelas di PageCake yang sama, dan non-subkelas dan subkelas dan non-subkelas di PageCake yang berbeda. Sekian penjelasan materinya, akan dilanjut dengan cara membuat project di NetBeans dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat project baru di NetBeans. Pertama-tama, kita buka NetBeans terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar karena sedang loading. Gampang gitu. Nah, setelah masuk, selanjutnya kita klik file, new project, klik Java application, next, kasih project namanya, terserah, itu sesuai tugas masing-masing. Setelah masuk ke projectnya, kita klik nama project yang tadi kita buat. Dengan cara klik kanan, terus new, ada tulisan Java main class, kita klik di sana.
class name-nya kita kasih nama terserah apa aja. RPM Dan kita namain juga package-nya yang ada di bawah. Dengan nama PPL main class. Setelah itu tinggal membuat skripnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tommy. Di sini saya akan melanjutkan proyek dari yang sudah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membuat skripnya. Ini pas bagian orang Gita Veronica. Saya di sini akan menjelaskan fungsi script pada program ini. Pertama, saya akan menjelaskan page cake. Jadi fungsinya itu mengelompokkan file kelas yang terkait karena jenisnya, fungsinya, atau karena alasannya lainnya.
pada direktori yang sama, di mana di dalam setiap kelasnya terdapat directive statement Java dalam kode yang digunakan untuk membuat kelas. Page yang mengacu pada direktori tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi public class. Fungsinya sebagai isi dari folder page yang nantinya dapat diisi dengan beberapa argumen sehingga dapat lebih memudahkan kita saat mencari data. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari public static void. Fungsinya itu merupakan elemen wajib yang harus ada dalam bahasa pemrograman Java. Karena tanpa adanya elemen tersebut, program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java tidak akan berjalan dengan baik. Lalu fungsi dari INT yaitu adalah tipe data untuk angka numerik yang tidak menggunakan koma untuk tipe data 32 byte. Untuk double fungsinya, double adalah tipe data untuk angka sama seperti INT. Tapi double dapat menggunakan koma dan tipe data merupakan 64 byte. Dan yang terakhir, system out println fungsinya yaitu sama-sama berfungsi untuk mencetak angka atau karakter di layar. Sekian penjelasan dari saya, dilanjut oleh teman-teman lain. Perkenalkan, saya Septidiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman sebelumnya. Yang akan saya presentasikan adalah cara mengimplementasikan kelas dan objek. Yang pertama, kita buat kelas baru di PBO tugas. Pilih Java class, lalu kita namakan kelas dengan lingkaran. Selanjutnya kita namakan package-nya dengan apl.main app, lalu lanjut finish. Setelah itu biasa kita hapus. Setelah hapus, kita kembali ke yang pertama. Kita lalu kopikan yang ini, pindahkan ke kelas lingkaran. Setelah itu kita akan panggil kelas lingkaran tadi dengan cara kita tulis kelasnya
sama dengan kita panggil kelasnya. New lingkaran, titik koma. Lupa ini pakai rumah tutup ya. Setelah itu untuk bagian sini kita tambahkan objek. Lalu objek lagi. Tambahkan objek juga di sini, dan lalu tambahkan objek lagi. Setelah itu coba kita panggil, coba kita run. Sebentar. Ternyata ada kesalahan ini. Seharusnya di sini ya. Sudah, kita coba run. Nah, sudah. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Tadi adalah cara untuk mengimplementasikan kelas dan objek. Terima kasih, dan dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Hai, perkenalkan nama saya Aryadila. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Oke, di sini saya akan membuat program atau membuat project baru di NetBeans. Pertama-tama kita buka dulu NetBeans ya terlebih dahulu seperti video-video berikutnya. Nah, di sini kita tunggu dan bersabar, karena orang bersabar disayang Tuhan. Ini sedang loading ya, kita tunggu beberapa menit. Oke, jika kita sudah masuk, kita klik saja file. Sama saja seperti video selanjutnya, caranya sama saja. Kita klik file, new project. Nah, di sini kita pilih Java application, klik next. Nah, di sini kita project name-nya diganti menggunakan encapsulation ya. Terus kita browse-nya kita nanti, terus kita tambahkan folder. Maaf, foldernya kebanyakan, kita folder yang pertama saja ya. Kita ganti namanya sama saja seperti yang tadi, encapsulation. In English, open. Oke, ketika sudah di open kita klik finish. Maaf, ada klik lagi open, finish.
sedang loading ya, kita tunggu sebentar. Setelah itu kita klik encapsulation lagi, klik kanan, klik new, dan cari Java main class, kita klik saja. Untuk class name kita ganti menggunakan main class. Untuk patch cake-nya kita menggunakan APL. Oke. Di sini kita klik lagi, klik kanan, klik pilih new, dan pilih Java class, Java atau Java class. Untuk class name kita ganti new class menjadi siswa. Untuk patch cake-nya sama seperti tadi, yaitu APL. Klik next atau finish. Di sini kita hapus saja seperti ini. Bisa saja cara menghapusnya dengan blok, tapi saya ingin seperti ini ya. Suka-suka kalian saja yang ingin membuatnya. Untuk yang ini sama saja kita blok dulu, lalu klik delete. Oke. Setelah seperti ini kita klik. Oke, di sini mari kita simak videonya dengan baik.
Nah, ketika kita sudah selesai menuliskan skrip atau seperti itulah, atau mengoding ya. Setelah itu kita cari run project. Oh salah, bukan run project ya, salah, itu run file atau bisa menggunakan dengan shift F6. Oke, kita tunggu apakah bisa di run. Untuk ini bisa di run ya, jadi jika yang belum paham bisa diulangi saja videonya. Oke, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ada salah kata. Untuk video selanjutnya akan dijelaskan atau akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Cahyandi. Terima kasih. Nama saya Cahyandi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan fungsi dari enkapsulasi. Fungsinya sebagai berikut. Salah satunya bisa untuk membuat validasi. Oke. Nah, di sini kita buat validasi nama Tommy. Nah, sekarang kita kosongkan yang ini.
Setelah itu kita run dan hasilnya seperti ini. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kelompok kami masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.